Guys, kalian nggak bakal nyangka sama apa yang terjadi di cerita kali ini. Jadi gini, semua berawal waktu. Jerry tiba-tiba datang ke rumahnya, Gea. Cewek yang baru aja sembuh sebagian dari kehilangan ingatan. Dan di depan orang tuanya Gea, Jerry langsung ngomong sesuatu yang bikin suasana tegang banget. Dia bilang, Om, Tante, saya nggak minta digaji kok. Saya cuma pengen jagain Gea. Saya nggak maksa dia pacaran sama saya. Saya cuma pengen dia aman. Waktu dia ngomong itu, semua diem. Gua nonton cuplikan itu aja udah merinding, guys. Soalnya kelihatan banget Jerry tuh kayak punya niat baik, tapi ada aura aneh juga di balik ucapannya. Mamanya Gea sempet ragu. Katanya sebenarnya mama nggak yakin sama Jerry. Tapi Gea ngebela, bilang dia nyaman sama Jerry. Akhirnya, gara-gara ayahnya yang luluh duluan, mamanya akhirnya setuju. Jerry resmi jadi orang yang bakal menjaga Gea. Tapi guys, di balik itu semua, ada yang nggak beres. Di tempat lain, si Dot, Robbie, dan Aldo lagi ngomongin hal aneh yang terjadi. Mereka curiga, kok bisa-bisanya Gea muncul sendirian di taman waktu itu, padahal dia nggak tahu arah jalan karena masih amnesia. Dan lebih gilanya lagi, Aldo bilang dia ngelihat Jerry di tempat yang sama. Di situ mereka langsung ngeh, wah, jangan-jangan semua ini ulah Jerry. Robbie langsung ngomong, gue yakin dia dalangnya. Jerry pasti lagi mainin sesuatu, guys. Wah, di titik ini tensinya mulai naik. Malamnya Jerry nganterin Gea pulang dan mereka kelihatan akrab banget. Jerry bilang, kalau anak-anak geng 4G ngontek kamu, jangan dibales ya. Mereka nggak baik buat kamu. Gila, guys. Ini udah mulai kayak gaslighting. Jerry pelan-pelan ngejauhkan Gea dari teman-temannya. Dan Gea yang polos, cuman bisa nengangguk sambil bilang, untung ada kamu, Jerry. Tapi di sisi lain, mamanya Gea ngerasa nggak tenang. Waktu Gea dan Jerry pamit mau ke counter buat beli HP baru, dia sempat ngomong, perasaan mama nggak enak, tapi tetap Gea maksa dan Jerry senyum seolah semuanya bakal baik-baik aja. Dan di momen itu, guys, gua udah bisa nebak bakal ada sesuatu yang buruk terjadi. Sementara itu, Dot dan Robbie makin curiga. Mereka mikir, nggak mungkin Gea bisa ke taman sendirian. Dia pasti dijemput atau diajak. Aldo pun nambahin, kayaknya Jerry udah cuci otak si Gea deh. Dan tanpa pikir panjang, Dot langsung nyuruh Robbie ngebut buat nyusul mereka. Pas Dot datang ke rumah Gea, mamanya awalnya bilang Gea lagi tidur. Tapi Dot udah curiga banget. Dan akhirnya mama Gea jujur, Gea ternyata pergi bareng Jerry. Dot langsung meledak. Jadi bener selama ini mereka sering ketemu, Tan? Kenapa Tante nggak bilang? Dan di situ, guys, wajah mamanya kelihatan penuh rasa bersalah. Dia bilang, Tante juga nggak setuju, tapi Gea bilang dia nyaman sama Jerry. Langsung aja Dot ngajak Robbie buat nyusul ke counter HP tempat mereka beli ponsel. Ya, tapi sebelum pergi, Mama Gea pesen, kalian jangan aneh-aneh ya. Jangan bikin masalah. Dot tuh cuma jawabnya siap. Tante, aman. Tapi dari matanya, kelihatan banget dia udah kebakar emosi. Cut ke scene selanjutnya. Gea dan Jerry udah sampai di counter HP. Jerry nanya, kamu mau HP apa? Dan Gea jawab polos, yang paling mahal dan terbaru. Jerry senyum aneh, kayak ada maksud di balik senyumnya itu. Guys, kalian harus dengerin bagian ini karena mulai dari sini semuanya jadi gila banget. Jadi setelah Mama Gea ngerasa gelisah di rumah, Robbie dan Dot langsung tancap gas ke arah counter HP tempat Gea dan Jerry lagi belanja. Anginnya kenceng, suara motor mereka udah kayak siren keadilan. Dot diam aja di belakang, matanya merah, tangan gemetar nahan emosi. Sesampainya di depan konter, mereka ngelihat pemandangan yang bikin darah Dot langsung mendidih. Gea lagi berdiri di samping Jerry, senyum polos sambil megang HP baru. Dan Jerry, si bajingan itu, malah pasang muka manis seolah nggak ada apa-apa. Tanpa banyak mikir, Robbie langsung maju duluan. Lu ngapain di sini, Jerry? Katanya keras. Orang-orang di konter langsung nengok semua. Jerry sempat kaget, tapi masih sempat senyum tipis. Wah, ada apa nih, Robbie? Tenang dulu, bro. Tapi sebelum dia sempat nyelesain kalimatnya, brak! Robbie langsung nendang punggung Jerry dari belakang sampai nyungsep ke etalase kaca. Suara kaca pecah, orang-orang panik, dan Gea langsung jerit kaget, Jerry! Dan di detik itu Dot nggak bisa nahan diri lagi. Dia maju, narik kera baju Jerry, dan pukulannya mendarat berkali-kali ke muka Jerry. Lu udah gila ya, Jerry? Lu pikir gua nggak tahu apa yang lu lakuin ke Gea? Gea bengong, nangis bingung, berhenti Dot. Kamu ngapain? Tapi Dot cuma nunduk, air matanya jatuh campur sama amarah. Guys, yang bikin lebih ngenes adalah Gea nggak inget siapa Dot. Cewek yang dulu dia cintai mati-matian, sekarang malah melindungi cowok yang nyakitin dia. Jerry yang udah babak belur, masih sempat ngeludah dan bilang pelan, lu nggak bakal bisa dapetin dia lagi. Dot, dia cuma ingat gua. Dan di situ Dot makin marah. Itu karena lu yang ngancurin ingatannya. Boom, satu tinju terakhir mendarat,
Keras banget sampai Jerry jatuh pingsan di lantai. Semua orang di konter pada panik, tapi Dot dan Robbie tetap berdiri di situ, napas ngos-ngosan. Gea teriak, "Kalian kenapa ngelakuin ini ke Jerry? Dia orang baik." Dan itu guys, itu kalimat yang paling nyakitin buat Dot. Karena dari semua hal yang pernah mereka lalui, dari cinta, tawa, dan janji, cuma satu hal yang tersisa di kepala Gea sekarang, nama Jerry.